Oke, nah di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai bagaimana penggunaan dari operator set. Mana operator set ini terdiri dari perintah union, kemudian intersect, dan except. Ya. Dan satu lagi adalah join. Nah, kita mulai dari operator set. Nah, operator set ini terdiri dari 3 perintah. Union, intersect, dan except. Union itu adalah gabungan, intersect itu adalah irisan, except itu adalah pengecualiannya. Ya. Nah, jadi kalau di dalam basis data, ya, aljabar rasional, except itu yang pernah Anda pelajari itu adalah operator dari set difference, ya, pengecualian. Oke, bagaimana implementasinya ke dalam LINQ ini? Nah, untuk contoh penggunaan operator set, saya akan menggunakan 2 variabel ini, ya, A dan B. Diilustrasikan dia sebagai himpunan, ya. Nah, saya lakukan perulangan for each, ya, integer i in. Nah, kenapa? Saya gabungkan aja A dot union B. Nah, setelah itu console.writeLine 0 i. Nah, kita lihat himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Himpunan B terdiri dari 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, nilai yang sama ada 3, 5, dan 7. Union adalah gabungannya. Nah, kita lihat. Oh, tunggu. Mungkin memanjang ke samping aja. Ini saya jadikan right. Oke, sekali lagi. Nah, ini hasilnya. Belum terurut kan? Oke, saya urutkan. Nah, urutnya itu, saya langsung gabungkan ke dalam metode sintaks. Setelah diunionkan, dot order by i, bukan i lagi, j, di mana adalah j. Start. Nah, ya. Oke. Nah, hasil penggabungan ini, bagaimana kalau misalnya ada data yang sama? Contohnya, saya tambahkan lagi 5 di sini. Ya, himpunan A ada 2 bilangan 5 yang sama. Himpunan B ada angka misalnya 7 yang sama. Hasil union tidak ada bedanya, tetap sama. Nah, jadi hasil dari union ini ada jika ditemukan ada data yang sama, maka secara auto akan dihilangkan duplikasinya. Ya, sehingga dia akan menjadi nilai yang unik. Nah, itu adalah union. Gabungan. Udah? Oke. Berikutnya. Satu lagi. Saya kopikan. Saya paste ke bawah. Saya tuliskan console.writeLine. Kemudian backslash n lagi. 2 kali enter. Berikan jarak antara yang pertama dengan yang kedua. Ya. Nah, intersect, irisannya saya ganti menjadi intersect. A dan B, nilai yang beririsan antara A dan B 3, 5, dan 7. Kita lihat hasilnya yang kedua. Nah, itu dia 3, 5, dan 7. Cocok? Oke, sebelum saya masuk ke except, nah, A union B, saya ubah menjadi B union A. Begitu juga dengan B A except D, kita balikkan menjadi B except A. Hasilnya sama nggak? Kita lihat. Sama. Jadi A union B sama dengan B union A, A except
intercept B sama dengan B intercept A. Ya, nilainya sama ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, ini saya kepikan, saya sisipkan. Nah, yang ketiga. A except B. Apa yang dimaksud dengan A except B? Kalau di dalam aljabar relasional dari basis data, itu adalah A set difference B. Artinya di sini dibaca, mengambil nilai yang ada di A, nilai yang ada pada A, tetapi tidak ada di B. Atau mungkin statementnya itu bisa diubah menjadi, ambil semua nilai dari A kecuali B. Ya, jadi nilai yang ada pada A tetapi tidak ada pada B. 7 ada di B. 6 nggak ada, maka 6 nanti akan muncul. 5 ada di B. 4 nggak ada, muncul. 3 ada di B. 5 sama 2 muncul, dan 1. Jadi nanti akan muncul 1, 2, 4, dan 6. Kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. 1, 2, 4, dan 6. Nah, sekarang saya copy lagi. Saya balikkan B except A. Data yang ada di B tetapi tidak ada di A. 3 ada, 5 ada, 7 ada. Dari sini 9, 11, dan 13 itu nggak ada di A. Maka akan muncul harusnya ya 9, 11, dan 13. Nah, itu adalah penggunaan dari operator set. Ya, ini penggunaan sederhana dari operator set. Oke. Berikutnya join. Nah, beda antara operator set dengan join. Ya, kalau operator set, dua himpunan ini wajib sama. Ya, dua himpunan tersebut wajib sama, memiliki struktur dan tipe yang sama. Jadi kalau himpunan A integer, maka B juga harus integer. Ya, tidak boleh berbeda. Nah, sedangkan kalau join, A dan B dijoinkan, A bisa memiliki struktur yang berbeda dengan B. Nah, dengan catatan, kalau penggunaan join harus memiliki penghubungnya. Apa penghubung antara A dan B? Jadi join ini identik dengan perintah inner join dari SQL. Ya, identik dengan inner join dari SQL. Jadi kalau kita menggunakan inner join dari SQL, harus ada field sebagai penghubungnya. Dua tabel yang di inner join-kan, apa hubungan antara tabel A dan tabel B? Ya, nah itu adalah join. Nah, pada contoh ini saya jadikan komentar. Saya sudah sediakan dua struct, di mana struct pertama adalah produk, terdiri dari 3 field, kemudian struct kedua adalah stock, juga terdiri dari 3 field. Nah, dari dua struct ini diibaratkan adalah struktur dua tabel yang berbeda, tetapi penghubungnya adalah kode. Ya, dan masing-masing struct sudah diberikan datanya. Jadi untuk barang dari struct produk saya sediakan 6 record. Kemudian dari struct stock, jadi objek gudang, saya sediakan ada 12, 10. Ada 10 data. Nah, data ini sudah tersedia di dalam lecturer note. Ya, pada contoh lecturer note seperti ini. Nah, jadi kalau untuk yang pertama, dari barang, jika digambarkan dalam bentuk tabel, inilah tabelnya. Ya. Kemudian untuk gudang, jika diilustrasikan dalam bentuk tabel, inilah datanya. Nah, dua tabel yang berbeda struktur. Jadi pertama, strukturnya adalah kode nama dan jenis. Yang kedua adalah kode stok dan harga. Nah, sekarang dua ini mau saya gabungkan. Nah, dari hasil gabungan ini, untuk penggabungan diperlukan field sebagai penghubung. Itulah kode. Nah, kalau diilustrasikan inner join dalam SQL, maka nanti ilustrasi penggabungannya adalah seperti ini. Dari dua tabel.
kode 12 akan dihubungkan dengan kode 12. Kode 41 akan dihubungkan dengan kode 41, di mana di dalam gudang kode 41 ini ada 2 record. Ya. Kemudian 65 gula juga akan dihubungkan dengan 65. Ada 2 record juga di dalam gudang. 86 pulpen juga ada lebih dari 1 record, di mana di sini ada 3 record. Dan 98 akan dihubungkan dengan 2 record. Nah, ada satu barang yang tidak ada di gudang, yakni pensil. Sehingga nanti dari hasil join, pensil ini tidak akan muncul. Nah, kita lihat. Ya. Oke. Kita berbicara. Var hasil sama dengan from in barang. Dari tabel barang, dari koleksi data barang, saya joinkan dengan J in gudang. Nah, I saya joinkan dengan J. Barang, koleksi data barang, saya joinkan dengan gudang. Penghubungnya apa? On. Nah, harus ada on-nya. I dot kode equals J dot kode. Penghubungnya adalah kode. Setelah itu, saya kembalikan. Select new. Saya kembalikan kode, saya baca dari, nah untuk kode ada di kedua tabel. Boleh ambil dari tabel barang bisa, mau ambil dari gudang juga bisa. Nah, I dot kode, saya ambil dari barang. Kemudian nama barang itu hanya ada di I. Kemudian jenis itu juga hanya ada di I dot jenis. Stok itu hanya ada di J, di gudang. J dot stok. Kemudian apalagi yang terakhir, harga hanya ada di J, J dot harga. Selesai. Nah, sekarang saya cetak. For each var I in hasil. Console dot headline Purawa 0 1 2 3 dan 4. Nah, untuk 1 itu adalah i.kode, kemudian 0 ya, 0 itu adalah i.kode, kemudian nama, kemudian jenis, kemudian stok, dan terakhir harga. Kita lihat hasilnya. Kalau dari sini nanti record yang muncul tetap akan sama sebanyak 10 record. Dan produk dengan kode 92 nama pensil jenis ATK ini tidak akan muncul karena tidak ada datanya di gudang. Kita lihat. Ini dia. Total data ada 10. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bisa Anda perhatikan di sini kalau kita bandingkan ke hasil ini. Kemeja ada 1 record. Inilah kemeja. Ya, sebanyak 7 dan harga 80.000. 41 kertas ada 2 record. Untuk kertas ada 2 record. Nah, di sini. Untuk masing-masing stoknya adalah 24 dan 35, 40.000 dan 30.000. Nah, kemudian saya skip langsung ke pulpen. Kode 86 ada 3 dengan 75, 85 dan 70. Pensil ada enggak? Enggak ada. Yang ada gula, kemeja, beras, kertas dan pulpen. Tidak ada pensil, karena hasil dari join, tidak ada yang bisa dijoinkan untuk pensil. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana dari gimana penggunaan dari klausa join. Nah, mungkin penggunaan join yang lebih jauh lagi akan Anda lihat di link to ado.net.